selanjutnya adalah pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti. Akhlak juga sering disebut dengan budi pekerti atau perangai yang melekat dalam jiwa dan kepribadian kemudian memunculkan perilaku atau perbuatan secara spontan, mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Ketika perilaku yang muncul adalah perilaku yang baik, maka dia berakhlak baik. Begitu juga sebaliknya, jika perilaku yang muncul dengan mudah tanpa dibuat-buat adalah perilaku yang buruk, maka dia berakhlak buruk. Berbicara mengenai karakter, jika harus melihat tujuan dari pendidikan, yaitu membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial anak dan perilaku atau sikap yang dimilikinya. Hal itu ternyata bisa dilihat dalam pendidikan nasional di Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter juga bisa diartikan sebagai usaha dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik, berlandaskan kebijakan-kebijakan inti yang secara objektif baik bagi individu maupun masyarakat. Kebijakan itu santara lain menghargai kebinekaan, toleransi, gotong royong, musyawarah, kebijaksanaan, adil, sederhana. Menanamkan pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi pendidikan karakter harus dilakukan dengan menanamkan pembiasaan yang terus-menerus sehingga kognitif mereka akan terbangun karena menjadi paham mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Selain itu juga efektif mereka juga diasahkan dengan mampu melaksanakan nilai-nilai dari perbuatan yang baik tersebut, dan psikomotorik tertentu akan didapatkan karena sudah terbiasa melakukan perbuatan baik. Tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, karena karakter turut serta dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Maka dari kualitas karakter yang baik ini harus dibentuk sejak dini, karena usia dini merupakan usia emas dalam pembentukan karakter seseorang. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, karena tingkat perbuatan yang menyimpang dalam kalangan remaja semakin naik. Anak-anak sekarang juga menggunakan bahasa yang tidak baik, yang dicampur adukan, bahkan menggunakan kata-kata baru yang dicampur adukan dengan bahasa Indonesia, perilaku merusak diri dengan menggunakan narkoba, minuman keras, dan seks bebas. Semakin kaburnya pedoman moral, berkurangnya sifat menghormati kepada orang yang lebih tua. Hal inilah sebenarnya yang menjadi alasan pentingnya pendidikan karakter di negara Indonesia. Jika hal ini terus mengakar di negara kita, maka tentunya kualitas SDM di negara Indonesia tidak menunjukkan karakter yang baik. Warisan budaya tata krama nenek moyang yang bersumber dari berbagai suku dan daerah akan luntur. Maka sudah sepantasnya jika pemerintah negara Indonesia juga sangat gencar untuk mensosialisasikan pendidikan karakter. Program pendidikan karakter muncul di negara Indonesia juga sangat lazim jika dikembangkan, karena pendidikan di Indonesia berhasil dalam mendidik kognitif dengan pengembangan otak yang cerdas, mampu menjawab berbagai macam ujian, akan tetapi belum bisa menaiki mental yang kuat, terutama dalam bidang moral yang jauh menyimpang dari kebaikan. Tidak lain juga banyak pakar agama yang mengajarkan kebaikan,
Akan tetapi perilaku juga jauh dari apa yang telah diajarkannya. Selain itu, dalam bidang pendidikan misalnya diajarkan untuk berkata jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, dan kebersihan. Akan tetapi itu hanya sebatas pada penghafalan teori yang diujikan melalui tes. Tindak lanjut dari teori yang harus diaplikasikan belum berjalan secara maksimal. Ratna Megawangi sebagaimana diikuti oleh Heri Gunawan menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah mengukir akhlak melalui proses pengetahuan kebaikan, cinta dengan kebaikan, dan juga beraktivitas yang baik, sehingga melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir. Saluran-saluran pendidikan karakter. Berbicara tentang karakter sesungguhnya, karakter merupakan pilar penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Namun, dalam kenyataannya, perhatian terhadap karakter yang begitu pentingnya tidak diperhatikan dengan baik, bahkan boleh dibilang terabaikan. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa inti pendidikan karakter bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, pendidikan karakter merupakan proses menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik melalui berbagai cara yang tepat. Pendidikan karakter yang menjadi isu utama dunia pendidikan saat ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Latar belakang menghangatnya isu pendidikan karakter adalah harapan tentang pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas yang lahir dari pendidikan. Nah, dengan demikian, penanaman pendidikan karakter sudah tidak dapat ditawar untuk diabaikan, terutama pada pembelajaran di sekolah, di samping lingkungan keluarga dan masyarakat. Secara umum, nilai-nilai karakter atau budi pekerti ini menggambarkan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan alam sekitar. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Pendidikan Nasional mulai tahun ajaran 2011. Seluruh tingkatan pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Yang pertama, religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, sikap, dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang keenam, kreatif dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimilikinya. Yang ketujuh, mandiri dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, demokratis cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang kesepuluh, semangat kebangsaan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11, cinta tanah air, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Yang ke-12, menghargai prestasi sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13, bersahabat atau komunikatif sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Cinta damai, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-15, gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Yang ke-17, peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang ke-18, tanggung jawab dan sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, seperti alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.